akan merespon dengan menjawab sehat, sehat, sehat. Oke, 3 kali. Boleh kita coba? Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Mari kita berdiri. Yang sambil makan boleh makan silahkan, tapi kita kunyah pelan-pelan. Oke, sekali lagi selamat pagi. Salam sehat, 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 sehat. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari. Kita masih tetap berdiri. Kita akan mengawali acara pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa buka. Dan untuk itu kami minta kesediaan Bapak Pendeta Jupiter Kalendono untuk memimpin kita di dalam doa buka. Kami mengundang kita semua untuk tunduk kepala sejenak dan Bapak Pendeta akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan berikan. Hari ini karena Tuhan kami datang di tempat ini untuk memeriksa kesehatan kami. Dan saat yang penting ini kami ingin memperoleh informasi-informasi penting bagaimana kami mengelola hidup kami. Berkati narasumber yang memberikan seminar informasi kesehatan, berkati kami semua yang mengikutinya, dan biarlah kami bukan saja pendengar tapi akan menjadi pelaku kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin masih makan, silahkan dilanjutkan makanannya. Dan sebelum kita lanjut, ada satu lagu di sini, Mars Kesehatan. Kita akan pelajari lagu ini. Mungkin hari pertama yang belum tahu, mari kita dengar-dengar dulu. Teman-teman yang sudah tahu bisa bantu menyanyi. Dan setiap pertemuan kita akan menyanyikan lagu ini. Saya akan menyanyikan satu kali, dan pada kali yang kedua kita akan coba untuk menyanyikan bersama-sama ya. Mars Kesehatan. Kesehatan sangat berharga dan harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Oke, mari kita sama-sama berdiri. Saya yakin teman-teman sebagian di sini sudah ada yang tahu, dan kita akan menyanyikan bersama-sama dengan semangat. Oke, yang tahu tolong suaranya diperkeras. Kesehatan sangat berharga. 1, 2, 3. Kesehatan sangat berharga dan harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Oke, salam sehat. Sehat, sehat. Oke, silakan duduk. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat menyiapkan hati pikiran kita supaya kita akan mengikuti acara selanjutnya, seminar kesehatan dan juga konsultasi yang akan langsung dibawakan oleh Direktur Rumah Sakit Advent Manado, Bapak Dr. Ruben Supit. Kami persilakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai di hati. Apa kabar? Oh, luar biasa ya. Karena Tuhan masih bersama dengan kita.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar makan yang baik, gerak yang oke, dan berjemur di sinar matahari. Pada saat ini saya mau membawakan topik mengenai gizi lengkap dan seimbang. Bagaimana tahu bahwa orang so makan yang benar? Bagaimana orang tahu bahwa makanan orang sehat? Bagaimana orang tahu bahwa kalau orang makan ini penyakit makin jauh atau penyakit makin dekat? Nah, jadi kita akan belajar gizi yang lengkap dan seimbang. Lengkap artinya semua yang dibutuhkan oleh tubuh ada. Seimbang artinya DP porsi itu pas, ya. Ya artinya seimbang. Kalau dia kerja pakai otot, oh DP nasi biar bagunungnya enggak apa-apa. Kalau orang masih antar roda naik gunung, naik pohon kelapa, bapacol, bapikul, bakopra, ya enggak apa-apa kalau itu piring agak bagunung. Kalau so mulai nyandak kerja, cuma jaga warung, cuma tinggal di rumah, kerja cuma kantor, bapikir lebih banyak, itu gunung so harus potong. Jangan rupa gunung Kerabat dua saudara. So harus rupa ya gunung tumpah itu ya. Jadi itu ada DP porsi atau berapa DP jumlah. Nah DP lengkap. Semua unsur gizi harus apa? Lengkap. Apa itu unsur gizi? Apa itu DP jumlah? Saat ini orang akan berikan dan kita nyandak pakai terlalu banyak bahasa-bahasa kedokteran. Orang mau pakai bahasa masyarakat awam supaya ibu-ibu boleh tahu, oh begini, tanpa harus timbang-timbang terlalu banyak, ukur-ukur terlalu banyak. Cuma pakai ukuran di dapur ibu. Pakai ukuran leper, DP poci, DP seperti itu, ya. Pakai DP ukuran. Jadi gizi lengkap dan seimbang, praktis untuk awam, ya. Nanti kalau dokter perawat, orang belajar yang lebih teliti lagi. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya lengkap, makanan kita harus memenuhi 3 kebutuhan tubuh. Pertama, makanan harus beri tenaga supaya kuat, supaya orang bergerak. Yang kedua, makanan harus buat orang pe tubuh kokoh. Dia punya susunan atau struktur tubuh itu bagus, bertumbuh dia. Jangan kate-kate kok nyana bertumbuh ya. Atau ini dia harus bertumbuh, jangan terlalu banyak bertumbuh. Ya. Nomor 2, pembangun susunan tubuh. Apa fungsi ketiga? Dia memperlancar kerja tubuh. Ini yang bikin kita sehat, awet muda. Jadi pertama, makanan bikin kita bertenaga. Yang kedua, makanan adalah batu bata pembangun tubuh, tulang-tulang, otak, sel-sel, rambut, semua itu adalah dibentuk. Kemudian setelah ada, harus lancar semua berjalan. Nah, jadi inilah 3 fungsi daripada tubuh, daripada makanan kepada tubuh. Sekarang pertanyaan, bahan gizi yang memberi tenaga namanya apa? Nah ini DP nama. Yang memberi tenaga adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah 3 unsur, karbon, hidrogen, oksigen, CHO. Sama dengan bensin, sama dengan minyak tanah, karbon, hidrogen, oksigen. Sama dengan alkohol, itu dibakar, dia menghasilkan tenaga dan karbon dioksida, CO2. Ya, karbohidrat adalah sumber utama tenaga. Karbohidrat ini yang paling sederhana namanya gula. Jadi gula adalah kebutuhan tenaga dari tubuh. Jadi boleh ada gula, perlu sekali ada gula. Jadi karbohidrat itu intinya adalah gula dan tepung-tepungan. Kemudian yang membangun susunan tubuh ada 2 zat gizi. Satu namanya protein, yang kedua namanya lemak.
Protein dan lemak bisa juga menjadikan tenaga. Tetapi yang paling penting adalah protein dan lemak membentuk tubuh. Orang boleh poco-poco, orang menjadi besar karena protein dan ada lemak. Kemudian yang ketiga, yang membuat kita sehat, awet muda, supaya ini proses-proses berjalan baik, berpikir bagus, bernapas bagus, buat apapun bagus, lancar, adalah fungsi daripada vitamin dan mineral, ya. Vitamin ini hanya perlu sedikit saja. Tetapi dia sangat penting. Kalau kekurangan, orang bisa gampang sakit. Dan ini vitamin dan mineral yang membuat kita awet sehat. Oke? Nah, sekarang pertanyaan, dari mana orang dapat karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral? Karbohidrat ini dapat dari makanan pokok. Apa itu makanan pokok? Nasi, ubi, roti gandum, milu, batata, orang yang di utara, sagu, orang yang di Amerika, kentang, dan lain-lainnya. Itu adalah karbohidrat semua. Jadi makanan pokok memberi kita tenaga. Jadi itu piring tinggi besar dengan nasi, ya, nasi. Kemudian yang membuat kita bertumbuh menjadi besar, protein, lemak, adalah apa? Lauk. Apa itu lauk? Daging, ikan, ayam, dan untuk tumbuhan, biji-bijian, kacang-kacangan, rupa kedelai. Kedelai adalah protein tumbuhan yang paling lengkap. Tahu tempe dah, kedelai itu. Baru kacang hijau, brinebon, baru kacang-kacang yang lain, termasuk kenari dan lain sebagainya. Itu masuk di pembangun daripada tubuh. Jadi supaya orang bertenaga, orang makan makanan pokok, dan supaya orang tumbuh dan jadi besar, kita makan protein dan lemak. Dari mana orang bisa sehat lawan COVID ini? Terutama dari yang nomor 3 ini, vitamin dan mineral. Dari mana dapat vitamin dan mineral? Kalau makan sayur dengan makan buah. Oke. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kebiasaan orang kalau makan? Apakah tiap kali makan harus ada nasi? Iya. Hampir semua orang Indonesia makan nasi. Ya. Kalau orang pergi di luar negeri, kalau suruh makan roti, biasa ke siang. Mana itu kita puru ini puru nasi, bukan puru roti. Tapi orang di sana kentang, roti, gandum. Kemudian kedua adalah lauk. Siapa makan lauk ini pagi? Ada ikan, ada ayam, ada telur, masuk susu juga itu di situ, ya. Tahu tempe bagi orang vegetarian yang makan daging, tahu tempe. Brinebon, kacang hijau, kacang-kacangan yang lainnya, biji-bijian, ya. Siapa hari ini makan sayur? Angkat tangan. Terima kasih. Siapa yang belum makan sayur? Oke, terima kasih. Makanan tadi pagi ada sayur atau enggak? Di sini. Ini hari makanan percontohan, makanan yang karbohidrat, protein dan lemak. Tapi mana DP vitamin dan mineral? Jadi ini percontohan. Enak toh nasi kuning dengan DP kentang, dengan DP bihun, dengan DP kecap. Tapi orang mau tanya, vitaminnya di mana, mineralnya di mana? Jadi itu dijawab di makanan. Saya tahu. Tinutuan. Aduh, mah repot buka tinutuan. Yang lain adalah gado-gado. Itu ya ininya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang pada umumnya makanan-makanan pokok dan lauk, dan ini meningkatkan gula darah, ya. Jadi kalau orang gula darah sangat tinggi, ini yang orang harus perhatikan, jangan terlalu berlebihan. Yaitu makanan pokok, karbohidrat, protein dan lemak. Yang boleh makan banyak, bahkan banyak sekali adalah
sayur dengan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga mengandung gula, manis dia, tetapi dia ukur-ukur. Tapi sayuran itu sangat bagus sekali. Oke? Orang lanjut. Jadi inilah yang orang harus makan tiap hari supaya lengkap. Kalau orang makan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral lengkap. Ya. Kalau orang cuma makan karbohidrat, protein, lemak, kok nyada ada DP sayur, DP buah, setengah lengkap. Dan dia menyumbang gula. Ini dua ini menyumbang kepada gula. Yang ini kurang, walaupun gula boleh dapat dari buah, tapi buah itu banyak DP enzim, ya. Jadi secara umum kalau orang tinggi gula darah, tinggi asam urat, tinggi kolesterol, perhatikan di sini. Gula di sini, kolesterol dan asam urat di sini. Tapi yang ini enggak apa-apa. Oke, boleh mengerti? Kita tidak pakai ilmu-ilmu kedokteran yang terlalu susah. Tetapi hanya sederhana. Kalau orang masih bekerja banyak, makanan pokok bagunungnya tidak apa-apa. Tapi kalau sonyanda ini kasih kurang sedikit karena mau jadi gemuk bagi orang yang cenderungan gemuk. Ini juga menggemukkan juga. Tapi ini nyandak menggemukkan. Ya, sayur-sayur dan buah-buahan itu. Jadi pelajaran yang harus kita tahu hari ini adalah mari orang fokus ke sini. Ya, jadi kalau boleh tiap hari ada tinutuan itu. Nah, itu kita mau dengan ibu yang sampai 80 tahun dia masih sehat. Ibu, siapa sehat? Oh, pagi tinutuan, siang tinutuan, malam tinutuan. Oh, ini ibu tinutuan ini dia. Tapi dia umur panjang, sehat-sehat dan kuat ya. Kenapa? Nah, di sini. Jadi ini bikin tenaga, ini bikin besar orang badan kuat. Tapi ini yang membuat kita sehat, ya. Sayur dan buah. Oke. Lanjut. Nah, sekarang DP porsi. Berapa banyak yang orang harus makan supaya porsinya seimbang? Jadi bikin 2 piring. Boleh lebih kecil yang satu ini. Di piring yang satu taruh buah. Di piring ini boleh campur. Ya, piring ini boleh campur. Apa yang boleh dicampur? Makanan pokok, lauk dengan sayur. Kalau boleh, buah jangan taruh di sini. Buah itu di piring yang lain. Jadi makan terpisah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang punya kebiasaan makan makanan pokok dengan makanan lauk, DP ikan, DP ayam, DP daging, telur, tahu tempe. Ini menggemukkan kita dan meningkatkan gula darah kita. Tetapi dia punya teman yang bagus adalah sayur. Berapa banyak ukuran nasi, berapa ukuran lauk, berapa ukuran daripada sayur? Seperti ini. Kalau boleh DP nasi dan DP sayur sama banyak. Kalau boleh. Tapi umumnya orang makan sayur cuma ya dikit, ya hanya sedikit. Tapi yang bagus adalah makan sayurnya ini banyak. Itulah tinutuan. Tinutuan ada DP nasi toh, dia ada sayur toh. Nah, kalau DP sayur dengan DP ini sama banyak, itu bagus untuk orang-orang yang sudah di rumah, yang sudah bekerja. Tapi kalau DP tinutuan masih petani, masih pikobong, masih bawa roda, boleh banyak ini. Nasi boleh kasih lebih, ya. Tapi kalau orang sudah bergerak, biarlah DP sayur banyak, ya. Oke, boleh mengerti? Jadi boleh siapkan makanan besok, ambil nasi, ambil DP sayur. Masih sedikit ini sayur ini. Memang sayur kalau sudah dimasak dia jadi kecil. Tapi kalau dia masih mantah-mantah, itu masih bagus. Itu sebabnya gado-gado dengan apa itu karedok itu bagus sekali. Lalap-lalapan. Berapa banyak orang pelauk orang harus makan? Antara nasi dan DP daging mana yang harus lebih banyak?
Ini kalau boleh cuma seperempat dari piring, cuma kecil. Kenapa? Torang sudah bertumbuh. Torang kurang mau ganti itu protein lemak. Ya. Kenapa? Karena torang sudah bertumbuh. Siapa yang harus makan ini lauk kasih lebih besar? Anak-anak. Kalau anak-anak, dorang masih bertumbuh. Torang sudah bertumbuh. Jadi kalau torang makan bahan yang bertumbuh bukan ke atas, marka ke pinggir, ke muka, ke samping. Kenapa? Karena ini membantu pertumbuhan. Tapi bukan ke atas, ke samping, bang ke sini. Nah, jadi boleh makan ini, tetapi DP porsi so cukup. Kalau orang makan lauk ini cuma seperempat, 1 tahu besar 1 kali makan so cukup itu. Ikan panggal sedikit so seperempat dari itu piring so boleh itu. Tapi kalau mau lebih, tambah udang, tambah ini, tambah itu, maka itu kolesterol dan asam urat semua naik. Ya, jadi kalau saudara ada kolesterol dan asam urat, maka ini baking harus masuk, harus ada. Tapi sedikit. Ini tuh kacang, ini tuh brenebon, ini tuh ini, tapi tidak perlu banyak. Sekali-sekali kalau mau kong ini banyak karena sedap sekali toh. Ada pesta ini, kesempatan ini. Oke, tapi jangan terus-terus tiap hari. Jangan tiap hari pesta-pesta terus, nanti akan terjadi penumpukan, perlebihan daripada hal itu. Oke, ada pertanyaan? Baik, jadi kalau mau makan ini 3 boleh campur di 1 piring. Sekarang piring yang kedua. Di sini taruhlah buah-buahan. 1 hari boleh makan 1 buah, 1 macam, 2 macam, 3 macam, so boleh. 1 macam saja. Buah ini tidak perlu yang mahal-mahal ekspor impor. Apel, anggur, kiwi. Kalau ada banyak doi boleh noh. Tetapi orang di sini ada pepaya, ada nanas, ada pisang, salak dan lain sebagainya. Kalau boleh 1 macam buah 1 hari, kalau bisa 3 macam, ya. Tapi 1 macam itu paling sedikit, 2 macam so bagus, 3 macam paling bagus, ya. Jadi ini adalah buah, inilah ini. Ini bikin tenaga, ini bikin sehat, ini bikin bertumbuh, ini bikin sehat pat orang. Oke? Jadi orang kebanyakan ini, marnya nak makan buah. Aduh, kalau tak ingat atau ada doi baru tambah buah, ya. Tapi saudaraku yang kekasih, kalau orang so ada penyakit, usahakanlah untuk buah. Tapi buah itu bergula, iya. Kalau dia so masak, dia banyak DP gula. Tetapi DP serat dan DP vitamin banyak. Serat dan vitamin. Jadi gulanya asal orang bergerak aman pat orang, ya. Nanti coba makan makanan seperti ini, kong periksa DP gula darah besok. Coba makan sayur-sayuran, buah-buahan ini banyak, lalu kasih kurang ini dan ini, kong coba lihat DP gula darah minggu ke-3, ke-4, ke-5, masih 10 minggu buat orang di sini. Jadi boleh orang eksperimen, percobaan. Coba kita makan nasi kuning, coba kita makan makanan-makanan yang nasi putih. Nanti boleh lihat DP darah. Tapi ganti dengan nasi merah. Yang ini ganti dengan nasi putihnya, ganti nasi merah. Kong lihat DP hasil DP gula. Ya. Coba dalam 1 minggu merah terus nyala DP putih. Kong lihat DP gula. Apakah akan pengaruh atau tidak? Ya. Jadi ini adalah belajar sambil coba supaya yakin, supaya tahu. Dr. Ruben ini cuma bato dia cuma baking takut atau orang nyanda, saudara. Kita nyanda bicara takut, ini ilmunya, ya, ilmunya sangat sederhana. Nah, buah-buahan ini biasanya orang makan kapan? Sebelum makan atau sesudah makan? Biasanya sesudah makan. Waktu so makan ini, mau cuci mulut dulu supaya ada tuh manis-manis. Baru pi makan buah. Boleh juga. Cuman DP masalah
Ini so jadi bubur di dalam lambung, so jadi bubur. Kong tambah ini, odoh, mengganggu itu pencernaan. Itu sayur dengan itu nasi dengan itu lauk, so tak campur-campur, kong campur lagi buah. Jadi susah DP pencernaan. Jadi anjuran yang paling baik adalah makan buah sebelum makan. Kenapa? Karena buah ini cepat sekali dicerna. 15 menit so masuk di darah, 30 menit so nyada ada di lambung dia. Kosong tuh lambung. So boleh isi nasi, sayur dengan lauk. Karena dia so kosong. Cepat sekali ini buah. Yang lebih lama adalah ini makanan pokok. Dengan sayur sedikit lebih lama dicerna. Ini lebih lama. Dan ini yang paling lama. Bisa beberapa jam diolah dan khususnya minyak. Kalau dia goreng dan minyak, dia bisa sampai 6 jam. Itu minyak ada di dalam perut kita belum tercerna. Minyak harus dicerna dengan sabun. DP sabun namanya asam empedu. Jadi orang believer bikin asam empedu untuk mengolah akan lemak, ya. Jadi inilah pola makan yang sederhana, Bapak Ibu sekalian. Harus ada makanan pokok, harus ada lauk, harus ada sayur, dan DP ekstra buah. Itu so lengkap. Dan DP porsi adalah perbandingan seperti ini. Kalau Bapak Ibu masih kerja kebong, nasi boleh ditambah. Tapi kalau sonya tidak kerja, ganti itu nasi putih dengan nasi merah, ya. Oke, ada pertanyaan? Boleh jelas? Boleh? Oke, kalau ada pertanyaan angkat tangan, ya. Apa itu makanan karbohidrat yang namanya makanan pokok? Nasi, kalau boleh nasi merah. Gandum, roti, kentang. Apa itu? Ubi. Milu, deng sagu. Ini semua menyumbang gula. Jadi kalau torang so tinggi torang pe gula, ganti dengan yang merah-merah itu, ya. Masih perlu, tapi jangan terlalu banyak. Nah, yang menyumbang kepada protein lemak bagi nabati, tahu, tempe, biji-bijian, kacang-kacangan, semuanya. Bagi yang masih makan ikan, ayam, daging, dan susu dan telur, kalau boleh dibatasi. Coba untuk mengurangi daging, telur, susu dalam 10 minggu ini dulu kalau DP gula sangat tinggi. Lalu coba mau lihat dia punya pengaruh akibatnya. Yang berikut, vitamin mineral itu dari sayur, segala macam jenis sayur, terutama yang paling bagus sayur hijau. Kalau makan sayur hijau, kangkung ini, nanti asam uratnya enggak kasihan. Kalau makan bayam nanti asam urat sakit ini sendi, enggak kasihan. Ada penelitian sudah membuktikan itu, ya. Jadi daun hijau itu Tuhan so baking paling bagus. Buah-buahan seperti ini ekstranya. Kalau boleh makan buah itu bagus. Nah, kalau mau bikin anti covid, orang bikin jus pepaya nanas, campur goraka, campur kunyit, dan lain-lain. Nah, inilah 4 sehat sudah lengkap. Ada makanan pokok, ada DP lauk, ada DP sayur, ada DP-nya buah, ya. Jadi itulah secara sederhana lengkap orang punya makanan. Nah, coba lihat bedanya nasi merah dengan nasi putih untuk diabetes. Nasi putih dia 78 sampai 98% jadi gula. Jadi nasi putih glycemic index, kemampuan menghasilkan gulanya 78 sampai 98%. Nasi putih. Kalau dia nasi beras coklat 65 sampai 76%. Jadi DP gulanya tidak terlalu naik sekali. Kalau kita makan gula beras merah yang betul-betul merah, cuma setengah DP gula dibandingkan yang ini. Oke? Jadi kalau makan gula lebih aman makan
beras merah. Lebih aman lagi kalau makan beras hitam. Mahal tuh beras hitam no. 1 kilo boleh berapa ribu itu? Boleh sampai 35.000, 50.000 ya. Tapi tidak perlu banyak. Jadi walaupun dia mahal, tapi dia tidak perlu banyak. Jadi makan lebih sedikit. Nah, ini bedanya antara beras putih dengan beras merah. Beras putih itu DP vitamin ada di kulit. Deng so digiling. Kemana itu vitamin? Keluar di DP. Iya, DP hasil dedak itu, dia punya tepung-tepung itu. Kong, orang kasih pas apa ini DP dedak ini? Pak Bebe, Pak Ayang. Jadi Ayang dan Bebe jadi sehat. Kong, orang dang di mana? Jadi ini penelitian dari ahli orang Belanda. Profesor Ekman di Bandung. Di Bandung dia bikin penelitian. Oh, ini orang-orang dia beri-beri kulitnya, rupa kulit ini dengan ini. Kondong dia, kenapa begini? Karena dorang makan nasi putih yang DP vitamin B, Pak ayam. Jadi ayam itu yang nyana beri-beri, kok orang yang kena beri-beri, ya. Nah, boleh lihat ini. DP kalori adalah 205, 216, ya lebih tinggi sedikit ini untuk kalorinya. Karbohidratnya sama, tetapi ini DP mineral-mineral. Magnesium cuma 19, di sini 84. Mangan di sini 1,8, di sini 0,7. Potasium yang bagus sekali untuk orang tenaga, kalium itu di sini cuma 55, di sana 84. Selenium yang bagus sekali untuk kesehatan kita. Selenium ini untuk anti pilek, anti covid, apa-apa. Selenium 12, di sana 19. Protein di sini cuma 4, di sana lebih tinggi. Serat di sini 4, di sana 4, di sini 1. Ya, ada perbedaan sedikit-sedikit. Jadi bagus kalau orang makan nasi tumbuk picak kulit. Maka kalau nasi so digiling, so halus sekali, tak buang-buang dia punya vitamin dan mineral. Jadi vitamin itu sangat kuat. Kalau orang dapat COVID nya usah takut. Asal goraka, kunyit, apa itu torong woku-woku itu bagus sekali. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi itu daging-daging goreng-goreng, oh hati-hati. Kalau dia banyak itu COVID datang, torong turbo alergi, ya. DP peradangan akan lebih membara. Oke, lanjut. Makanan apa yang orang anjurkan? Yang pertama sekali yang paling sehat di Indonesia adalah apa? Ini makanan harus jadi juara nasional. Yaitu apa? Tinutuan. Yo, solian apa? DP nasi ada, DP milu ada, DP labu kuning ada, DP daun-daun semua. Ini sangat sehat. Jadi orang menganjurkan kalau boleh hari ini orang makan nasi kuning. Tapi kalau boleh selanjutnya panitia akan menyiapkan tinutuan. Repot sekali. Oh, kalau repot bikin tinutuan, ada DP pengganti lain. Apa itu? Makanan orang Jawa. Yang paling sehat itu makanan orang Manado, tinutuan. Yang kedua paling sehat juga adalah makanan orang Jawa. Apa itu? Ini dia. Ya. Nah, bagi orang yang ada DP gula, ada DP kolesterol, hati-hati DP telur. Ya. Nah, ada kacang sedikit enggak apa-apa, tapi yang lain-lainnya itu sehat dan ininya ya. Jadi yang kedua sehat menurut saya ya adalah gado-gado. Lebih sehat karedok-karedok. Ya. Nah. Kemudian yang nomor 3, apa ini dia? Apa ini? Binte. Ya. Binte ada dia punya ini, tapi DP karbohidrat juga ada dan lain. Pokoknya alami ciptaan Tuhan itu lebih baik. Apalagi makanan yang lain. Apa ini? Boku itu sehat karena DP rampah-rampah ini bagus. Cuma DP pedis jangan terlalu banyak. Merangsang lambung.
nanti pedis di lambung ya. Tapi yang lainnya bagus. Dan kalau boleh DP daging ganti dengan tahu. Tidak ada kolesterol, asam uratnya juga aman. Jadi apa yang sehat? Tinutuan. Apa yang kedua? Gado-gado atau karedo. Binte masih oke. Asal DP daging ikan jangan terlalu banyak. Dan tahu woku blanga sangat bagus. Ibu-ibu tahu baking woku blanga? Sabanin tahu baking? Semua tahu. Orang Manado tahu-tahu. Banggalah karena orang ada woku blanga. Nggak usah takut tuh COVID. Asal itu rampah-rampah itu masuk. Aduh, ini kuat cuma boraka, jahe, ini kuat cuma kunyit, baking kuning, dan apa. Itu semua vitamin mineralnya ada di situ. Orang-orang kampung bilang, aduh ini makanan kampung. Justru itu sehat. Justru itu bikin orang nyanda sakit-sakit. Tapi hati-hati itu daging, tuh babi panggang, tuh rage itu, itu hati-hati itu dia. Kalau itu sedikit saja ya, jangan banyak-banyak, nanti bisa berbahaya. Nah, saudaraku yang kekasih, apa ini? Orang di Manado terkenal sebagai daerah nyiur melambai, kelapa saja di mana-mana, ada kelapa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan yang Maha Esa menciptakan kelapa di benua Afrika, di benua Asia, di benua Amerika Selatan. Kelapa itu berbahaya. Nyanda, saudara. Oh, nanti kalau terlalu banyak kelapa nanti jantung. Oh, nanti stroke, nanti ini. Tidak, saudara. Asal kelapa dalam bentuk alami. Tapi kalau kelapa yang so diproses, so dipanaskan, so diuapkan, so jadi minyak-minyak, jadi goreng-gorengan, baru dia berbahaya. Tapi kalau ini masih asli air kelapa muda, makan DP santan yang masih baru, makan DP bagian-bagian dari kelapa ini, itu nyanda berbahaya. Penelitian sudah membuktikan. Saya baca ada satu buku mengenai kelapa. Sangkaan bahwa kelapa ini bikin kegemukan dan lain sebagainya, ini asal kelapa yang masih asli, masih baik. Ini sangat baik. Jadi kalau ada yang mau konsumsi kelapa muda, minum kelapa muda, silahkan. Sehat sekali. Makan DP daging yang masih muda, bagus sekali. Tapi kalau dia keras jadi kopra, itu fungsi yang lain. Untuk for baking sabong, untuk apa-apa lagi yang lain. Tapi kalau kelapanya masih asli muda, kalau orang berak-berak mencret, minum kelapa muda, menggantikan elektrolit yang sudah hilang, ya. Jadi kelapa tart sebenarnya sehat asal DP gula putih jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak gula putih, itu DP manis ya. Jadi kelapa adalah vitamin mineral, ada DP protein juga di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini jenis makanan yang lain. Di padang gurun di Timur Tengah sana, orang Arab, orang Israel, kurang sekali sayur-sayuran. DP padang pasir semua. Tapi Tuhan taruh apa? Pohon apa ini? Kurma. Kurma itu lengkap DP karbohidrat, DP protein, DP lemak, DP vitamin mineral ada di kurma, dan kurma ini tahan lama, nyada busu-busu dia. Asal so kasih kering, jemur sedikit, boleh simpan. Memang DP gula tinggi bagi orang yang sedang mendarangi gula, tapi DP vitamin dan lain-lain itu ada. Sebabnya orang kalau orang pi naik haji, pi di Timur Tengah, dong pulang bawa kurma. Boleh makan kurma, tapi bagi orang terbatas saja, 1 biji. Dalam waktu tertentu. Itu makanan utama bagi orang di padang pasir. Tuhan baik. Tuhan baik. Buah apa ini? Ini namanya buah DP bobo rupa neraka, ma DP rasa rupa sorga. Itu dia. Durian ini adalah makanan yang Tuhan ciptakan, tapi Tuhan bilang hati-hati jangan makan banyak-banyak, kasihan. Boleh makan durian, tapi ini boleh banyak. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mau orang jangan banyak makan durian? Pertama, DP pohon sangat tinggi. Kalau mau naik boleh ciri.
Dan kalau dia ciri boleh lubang nih kepala ini. Karena ada apa? DP duri-duri itu tandanya jangan terlalu banyak kasihan. Mau pegang semua tak cucu. Dan kalau dia belum masak betul mau buka, gampang atau susah? Oh, susah sekali. Oh, ya. Tapi kalau pisang boleh muka, oh gampang. Jadi pisang boleh makan banyak, durian jangan makan banyak. Ya. Kemudian waktu tak buka, aduh DP bau sedap sekali. Jadi makanlah secukupnya. Makan 1-2 batu soalnya. Tapi kalau makan banyak-banyak buah, nah ini berbahaya karena ada alkoholnya. Kalau dia so pahit-pahit, itu ada alkoholnya, ya. Jadi dia boleh menaikkan tekanan darah, ya. Ini durian ini, dan berbahayanya untuk itu. Apa tanda lain bahwa Tuhan mau orang jangan makan banyak durian? Boleh makan durian? Sudah. Jangan. Cukup Jo, ini kok makan lama-lama no? Asito itu sadap cuma di bibir ini, di lidah. Kalau dia sotat-tatlang, soalnya ada apa rasa. Jadi tahan lama no di sini. Ya. Nah, apa DP tanda Tuhan mau orang jangan makan banyak durian? Apa DP tanda? Durian ada DP waktu, ada DP musim. Tiap hari ada durian? Enggak. Itu tandanya Tuhan bilang, jangan tiap hari makan durian, Jangan hari tiap, karena Tuhan yang ada baking durian berbuah tiap hari. Tapi pisang boleh dapat tiap hari? Boleh. Pepaya boleh dapat tiap hari? Boleh. Langsa tiap hari? Ada DP musim DP langsa itu, ya. Jadi itu Tuhan petanda. Jangan tahede-hede dengan ini durian, kasihan. Yang terlalu banyak ini durian. Kalau makan, nikmati dengan itu. Oke, boleh begitu Kang? Jadi ini jenis buah-buahan, banyak sekali buah yang bagus. Kita mau perkenalkan satu tanaman yang jadi primadona. DP cerita begini. Kalau saudara pergi ke Nusa Tenggara, kepulauan yang ada di selatan menghadap ke Australia itu, pulau-pulau di situ kering-kering dan banyak DP batu-batu. Mau menanam kadang-kadang boleh, kadang-kadang susah. Tapi Tuhan baik bagi orang yang ada di Nusa Tenggara. So pernah pergi Nusa Tenggara? Kering, batu-batu. Apa tanaman yang mudah sekali tumbuh di atas batu, di tempat yang kering-kering? Apa itu? Apa ini? Daun kelor. Saudara-saudara, setelah diteliti, ini adalah sayur warna hijau yang luar biasa DP kandungan, zat-zat gizinya, proteinnya 2 kali dari susu, dari yogurt. Bayangkan, saudara pikir supaya dapat protein minum susu, ternyata daun kelor 2 kali lebih banyak DP protein. Oh, vitamin A bagus sekali for mata supaya boleh melihat, karena itu pigmen, zat warna yang menangkap cahaya matahari adalah vitamin A, karotin. Oh, wortel itu yang kuning-kuning dari labu dan lain sebagainya. Ternyata ini daun ini 4 kali lebih banyak dari wortel. Luar biasa, di tempat yang ada wortel, Tuhan kasih DP tumbuhan. Kalium itu sangat bagus untuk berikan energi elektrolit bagi kita, dan terkenal air kelapa, pisang. Odoh, kalau makan pisang terus bangun, kalau mengantuk-mengantuk bawa mobil, makan pisang, oh bangun ulang. Ternyata dia 3 kali lebih banyak dari pisang. Ini daun ini dia. Kemudian, kalsium supaya tulangnya tidak keropos, kasihan. Anlen, bapak-bapak ibu yang so tua, anlen. Aku dan kau suka dan kau. Ya. Tetapi ternyata bagi orang-orang yang ada di pulau yang susah sekali dorang, DP kalsium, DP kapur 4 kali lebih banyak dari susu anlen. Apa? Sehingga orang jual ini jadi mahal sekali, padahal orang murah sekali. Maka saudara, orang ada kobong, tong pitanang apa? Daun kelor.
cuma ambil, potong, kong tanah, sudah jadi. Sama dengan pohon Gedi, sama DP model. Ya, Gedi juga pengganti dari kelor, Gedi, makan Gedi. Pasti mendekati ini. Kita belum periksa DP kandungan, Gedi itu. Pak Sony ada. Pak Sony, bagaimana mengenai Gedi? So ada penelitian 4 orang dipinili dengan ini. Nanti tanya Pak. Orang nanti ada DP itu deh. Nanti kita minta DP data supaya kalau kita bicara, ini kita bicara for orang Kupang ini, for orang Nusa Tenggara. Makan koat, orang pinjam orang Kupang sayo. Tapi 4 orang so ada tuh Gedi. Bikin tinutuan dan lain sebagainya. Jadi boleh orang yakin bahwa orang sebenarnya sehat. Asal hati-hati itu daging, telur, ayam, dan binatang-binatang. Ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini sama. Nah, ini juga daun pepaya. Oh, nanti asam urat. Nyanda kasihan. Oh, ini. Kalau ini harus hati-hati. Kalau jadi minyak sawit ya. Sekarang kelapa lagi berharga bagus sekarang. Oke. Kita berbicara, dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Dan memang saudaraku, yang kelima ini adalah susu. Apa itu susu? Susu itu adalah cairan dari DP mama untuk DP anak. Kadang-kadang DP papa minta juga susu. Iya. Jadi saudaraku, ini susu diciptakan oleh ibu yang hamil, oleh sapi yang hamil, oleh binatang yang hamil. Dan ini makanan yang lengkap dan sempurna. Selagi itu anak belum keluar DP gigi, rupa kita mulai jadi anak-anak ulang gigi mulai hilang. Itu susu. Yang perlu makan popaya, yang perlu makan ubi, yang perlu apa? Susu sampai 6 bulan. Mari tolong belajar mengenai susu dan produk susu. Keju, mentega, yogurt, macam-macam nih keju-keju. Ini semua hasil dari susu, olahan susu. Apakah itu baik atau tidak baik? Mari tolong belajar mengenai susu. Aduh, kakek-kakek, opak-opak minum susu, bayi minum susu, bapak-bapak minum susu. Ini ibu langsung minum susu dari DP sapi. Anak sapi minum susu dari DP mama. Ini pakai mesin isap-isap susu. Akhirnya ada susu. Nah, bagaimana yang benar? Saudara-saudara, ada 2 keanehan pada manusia. Cuma manusia yang minum susu dari makhluk lain. Cuma manusia. Sapi cuma minum susu sapi. Anjing cuma minum susu anjing. Kucing cuma minum dari DP mama. Manusia minum dari DP mama, minum dari sapi, minum dari kuda liar, minum susu kambing. Aduh, manusia ini minum segala macam susu. Kedua, hanya manusia yang minum susu sampai tua. Cuma orang yang sampai tua minum susu, menyusui terus, menetek terus, batotok terus orang. Di binatang, dorang cuma menyusui kalau dorang masih kecil. Setelah dorang selesai, ada tuh sapi minum susu, anjing masih minum susu, kucing masih minum susu. Hanya manusia, waktu kecil minum susu, waktu SD minum susu, waktu SMP SMA minum susu, mahasiswa masih minum susu, jadi bapak-bapak masih minum susu. Akhirnya jadi tetek nenek masih minum susu. Jadi saudaraku, Tuhan mau orang minum susu pada waktu orang masih bayi. Tetapi mau pinjam susunya tidak salah. Susu bukan racun. Tidak dilarang minum susu, tapi jangan banyak-banyak. Karena susu itu makanan yang paling bergizi. Ya, Tuhan yang bikin bagi kita semua. Orang laki-laki kasihan tidak ada, dok. Orangnya tidak ada bagian-bagiannya dengan ini ya. Orang ininya. Tapi perempuan semua boleh bikin susu. Itu kalau ada hormon kehamilannya. Oke, baik. Jadi saudaraku, anak-anak memang bagus karena masih bertumbuh. Tapi hati-hati kepada produk-produknya seperti tadi.
Karena bisa terjadi alergi karena susu. Ada bukti-bukti itu. Dahlan Iskan bekas menteri bilang, susu sapi bukan untuk manusia. Susu sapi for siapa? For sapi no. Banyak papa no pinjam-pinjam. Sapi, pinjam dulu tuh susu. Oke, sapi bilang. Kalau memang butuh. Tapi pada dasarnya tidak perlu terlalu banyak susu sapi. Jodohnya bayi, ya air susu ibu. Ya, air susu ibu. Ini dia. Minum susu langsung dari sapi. Ini tuh alami. Minum susu langsung dari DP totok sapi. Ini bikin susu cuma peras pakai mesin, kasihan. Sonda alami ini dia. Yang satu ini betul, yang ini nyada betul. Yuk kita pe mama itu. Ini yang betul, totok. Tuh mama dengan DP anak batotok, aduh bonding, berhubungan orang. Aduh bagus sayang. Bar ini bagus sayang nih sapi kasihan. Bagus saya duga tuh. Wanita telah menghasilkan suatu bahan ajaib namanya air susu ibu, payudara sejak dari awal manusia. Jadi mengapa harus memberi susu formula? Kecuali sakit. Kecuali sakit baru pakai susu pinjaman. Ini kelebihan dari susu ibu, saya kira ibu-ibu so tahu. Nah, susu ini satu-satunya yang perlu selama 6 bulan. Tidak perlu kasih popaya, tidak perlu kasih air jeruk, tidak perlu kasih apa-apa. Kalau itu anak masih 0 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena so cukup itu susu. Apa DP bukti bahwa orang itu harus makan makanan orang dewasa. Kalau so keluar DP gigi. Kapan itu bayi keluar DP gigi? 6 bulan. 6, 7, 8 bulan keluar DP gigi. Dari sini, dari sana. Kapan dia lengkap? 1,5 tahun. Sampai 2 tahun lengkap itu gigi. Kalau so ada gigi boleh makanan yang keras. Jadi kalau itu anak masih ompong, jangan dulu kasih makanan keras. Kalau dia mulai keluar gigi, itu tanda mulai kasih yang lombo dulu, popaya, ya, bubur dan lainnya ditingkatkan. Sampai kalau dia sudah di atas 1, 2 tahun, makanan dewasa. Anak boleh makan makanan dewasa. Kalau dia sudah ada gigi lengkap, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu Tuhan yang bikin ini susu, Tuhan yang bikin itu gigi untuk ini. Oke? Itu dari payudara ibu yang menghasilkannya, ada hormon yang bekerja, ini DP cara. Kemudian saudara, ini kita mau sampaikan, saya punya pengalaman dalam 30 tahun jadi dokter. Pada waktu mengobati ibu-ibu sekalian, dok, kita ini ada benjolan payudara, dok, kita ada kista, kita ada mioma, benjolan, ada pertumbuhan. Kita pikir-pikir, ini daging tumbuh ini berarti ada yang kasih tumbuh. Kok kita iseng-iseng mulai tanya, ibu, ada tumbuhan-tumbuhan suka makan bahan pertumbuhan. Apa itu bahan pertumbuhan, dok? Susu, dah. Susu ada 2 protein, yaitu whey dan kasein. 2 protein pertumbuhan. Kalau orang mau bikin badan besar, dong minum susu dong, bahkan pil-pil kasein atau whey. Kita tanya Pak Ibu, Bu, Ibu banyak minum susu? Tiap hari satu gelas besar. Ibu tahu itu ada zat pertumbuhan yang boleh bikin bertumbuh. Ingin tahu? Kita mulai berpikir-pikir, apakah ada kaitan antara ini banyak minum susu dengan ini daging-daging tumbuh pada perempuan? Kita tanya lagi Pak Ibu yang lain. Dok, kita ada benjolan ini. Minum susu. Anak kita nyada suka susu. Susu yang tersembunyi dah. Apa yang susu tersembunyi? Keju. Kalau keju, dok, kita suka sekali makan roti keju. Keju itu susu. Ya? Ada di PKCN, ada di PWI. Tanya sama ibu lain, dok,
Kita tidak suka minum susu, kita tidak suka ke keju. Ada susu tersembunyi lain. No, apa itu Dora? Coklat. Oh, 1 meter coklat kita makan. Itu susu itu. Jadi saudaraku yang kekasih, ini belum ada penelitian. Tapi saya hanya berpikir-pikir, ada apa di dalam susu yang menumbuhkan anak jadi besar ini? Lalu kita mulai pikir-pikir, Bapak Ibu sekalian, siapa pernah pelihara sapi? Pasti ya, tahu sapi. Kalau anak umur 1 tahun berapa dia besar? Boleh begini? Anak 1 tahun? Boleh begini. Kalau sapi 1 tahun boleh begini? Begini. Kalau minum susu sapi jadi rupa sapi. Kalau minum susu mama jadi rupa anak manusia. Jadi kalau anak manusia kasih susu sapi, dia jadi besar. Sama dengan sapi. Kong orang lihat ini, ini anak yang minum susu ibu. Kecil ngana. Oh, ini anak yang minum susu sapi. Bagus sekali. Bagus ngana. Padahal dia minum susu sapi, kasihan. Jadi itu yang saya punya pemikiran adalah, apakah ada kaitan susu yang berlebihan dengan itu benjolan-benjolan? Apakah ada kaitan ini daging-daging yang memang protein-protein tinggi? Belum lagi itu ayam-ayam yang di tempat peternakan 3 minggu so panen. Kenapa? Suntik-suntik antibiotik dengan hormon untuk bikin cepat bertumbuh. Kok siapa makan tuh ayam? Torong anak-anak makan tuh ayam. Jadi tuh hormon-hormon masuk Pak orang. Jadi saudaraku yang kekasih, apakah makanan ada kaitannya? Nah, ini dua jenis protein yang menyebabkannya. Baiklah saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu ceramah kita. Nanti masih banyak lagi hal-hal lagi yang lain. Jadi kesimpulannya adalah kembali kepada tumbuh-tumbuhan yang ada. Inutuan, gado-gado, hal-hal lagi yang lain. Kalau mau makan daging boleh, jangan banyak karena orang sudah bertumbuh. Orang sudah perlu banyak daging. Kalau anak-anak kecil, ibu-ibu menyusui, itu orang masih perlu protein. Tapi orang kurang mempertahankan. Jadi orang perlu untuk hal tersebut. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Iya. Oke. Baik. Kalau orang punya asam urat masih sangat-sangat tinggi, 10 dan ke atas, kacang pun walaupun dia alami masih perlu dibatasi. Tapi kalau asam urat ini sudah mulai terkontrol, orang sudah mulai baposo, daging-daging, kacang-kacangan, kalau dia sudah mulai turun, boleh makan ulang. Boleh makan ulang. Jadi kontrol dulu ini asam urat. Karena kalau asam urat ini terlalu tinggi, dia boleh pergi di mana-mana. Dia boleh pergi di sendi, dia boleh pergi di ginjal, bikin batu ginjal. Jadi untuk sementara kalau asam uratnya terlalu tinggi, kacang-kacang untuk sementara dibatasi juga. Tapi kalau mulai normal, lebih bagus makan kacang-kacang Brenebon itu, boleh makan ulang. Karena itu dibutuhkan, ya. Boleh begitu? Jadi untuk sementara kalau sangat tinggi, mau cepat hilang DP asam urat, DP sakit sendi, orang batasi dulu. Tapi nanti kalau sudah terkontrol, oke. Ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Yes, Ibu. Oke, baik. Nanti kita akan bawa hasil penelitian. Ini katanya. Mana dibukti, ya. Jadi GD dan lain sebagainya. Kalau kita makan tinutuan sayur, tidak mau kena asam urat. Nanti setelah kena urat, ini boleh. Jadi sebenarnya yang boleh daging-dagingan, udang-udangan, biak-biak karang dengan itu kepiting. Itu yang tinggi asam uratnya, ya. Itu yang tinggi asam urat. Tapi kalau sayur-sayuran bobot rendah dia punya asam urat. Ada, tapi masih dalam kadar yang rendah, ya. Secara umum nanti akan ada waktu orang bicara lebih banyak asam urat. Ya, silakan, Bu. Berapa lama waktu setelah makan buah pada makanan
Oke. Baik. Berapa kalau orang mau makan buah? Bagusnya sebelum makan. Berapa lama sebelum makan? Paling cepat 15 menit sampai 30 menit. Karena dalam waktu 15 menit itu buah sudah diserap masuk ke darah. Soalnya tidak ada lagi di dalam. Kecuali makan banyak sekali buah, mungkin sampai setengah jam. Jadi 15 menit setelah makan buah, boleh makan nasi sayur dengan DP lauk. Oke? Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Oke. Jadi kalau kolesterol itu DP lauk ganti dengan tahu tempe. Kalau semua dari hewan itu boleh orang ganti dengan tahu tempe, berenebon, kacang-kacangan, kolesterol akan turun. Tapi ada hal lagi yang lain. Kolesterol dari luar hanya dapat dari hewan. Susu, keju, daging ikan, ayam itu. Tetapi di dalam tubuh manusia orang menghasilkan kolesterol juga. Jadi sebenarnya ada orang tinggi kolesterol karena dia punya liver membuat kolesterol sendiri. Nah, untuk itu nanti orang akan periksa lebih lanjut. Kenapa sampai orang sunya makan telur, makan ikan, minum susu, tapi kenapa kita pakai kolesterol naik-naik terus? Itu ada hubungannya dengan aktivitas metabolisme lemak yang tinggi. Untuk hal itu nanti kita akan terangkan waktu yang lain. Jadi nanti orang bercerita lagi. Oke, makasih. Tapi pada dasarnya kurangilah yang kolesterol dari luar. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, kalau bisa nanti orang akan datang minggu depan. Minggu depan Bapak Freddy Kwahuruntu akan bawakan materi. Jadi boleh tanya, dia ahli herbal. Jadi kita bukan ahli herbal, jamu apa kunyit dan itu hanya baik-baik Pak beliau. Nanti beliau adalah DP ahli. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Dr. Ruben Supit untuk pembahasan materi-materi kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat ya. Berapa dari kita yang merasa informasi ini bermanfaat? Tolong angkat tangan. Oke, terima kasih dan semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bukan hanya sampai kepada pengetahuan kita, tetapi kita bisa mempraktekannya. Mungkin pulang di rumah orang boleh lihat piring ini mana yang lebih banyak. Kalau selama ini sayur masih sedikit-sedikit, oh ternyata masih kurang. Dengan adanya informasi-informasi seperti ini, harapan kami masyarakat yang hadir pada saat ini dan boleh juga dibagikan kepada saudara-saudara yang lain bahwa kita akan ada perubahan pola hidup. Hari ini kita belajar tentang makanan, kita mulai dengan perubahan dalam pola makan isi piring kita. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah hadir pada saat ini dan kita tiba pada penghujung dari pertemuan kita pagi ini. Jangan lupa minggu depan di hari yang sama, hari Selasa jam yang sama, kita akan tetap mengadakan pemeriksaan gula darah dan juga selanjutnya sesudah pemeriksaan itu